guys, welcome to my YouTube content again. Nah, kali ini gue mau lanjutin alur Squid Game 3 yang udah gue bikin part satunya kemarin ya. Buat yang belum nonton part satunya bisa langsung aja nonton dulu, abis itu balik ke sini. So langsung aja, jadi di video sebelumnya kita digantung oleh nasibnya Junhee. Nah, kira-kira apakah dia selamat dari si lompat tali maut itu? Ternyata guys, dia tidak selamat. Karena saat Gi-hun mau balik nyelamatin dia, Junhee nggak ngebolehin gitu. Ya soalnya di posisinya Junhee kayak udah tidak memungkinkan ya kalau dia menyeberangi jembatan lompat tali maut itu. Jadi daripada Gi-hun nanti juga metong dan mereka nggak selamat dua-duanya, jadi mending Junhee aja gitu yang mengorbankan diri. At least Gi-hun selamat dan bisa jagain bayinya. So ya udah, Junhee pun lompat ke jurang maut dan meninggoy. Ngelihat si bayi ini selamat, para VIP Jahanam dan frontman nih kayak ngide banget gitu loh. Gimana kalau next game si bayi ini juga diikut sertakan as player. Jadi dia gantiin emaknya sebagai player 222. Dan semuanya setuju. Katanya game nanti bakal makin asik. Asik dasmu. Sementara itu di kantor polisi, Choi Woo-seok tuh masih berusaha ngejelasin kalau Park Yong-gil itu tuh bukan orang biasa. Dia terlibat sama Squid Game di seberang pulau sana. Tapi ya sama kayak Konoha, ini polisi-polisinya pada nggak percaya dan malah nelpon Park Yong-gil buat ngabarin kalau anjingnya metong dan ada orang yang berusaha bobol rumahnya. Kapten Park yang lagi berlayar sama Junho CS akhirnya tahu kalau kedok mereka udah hampir ketahuan. Di saat yang sama, Choi Woo-seok ngereok di kantor polisi dan dia berhasil ngelebut HP pribadinya dan dia nelpon si Junho. Baru tuh si Junho percaya. Telat. Lalu si Kapten Park dengan membabi buta langsung nembakin semua kru kapal, tapi beruntung Junho bisa ngehindar duluan berkat info dari Choi Woo-seok. Dan akhirnya pas Kapten Park lengah, Junho langsung nembakin semacam tombak gitu ke Kapten Park dan ya udah, dia metong. Area permainan, Gi-hun sama player-player yang selamat dijamu sama frontman, dipakein setelan, dikasih makanan-makanan enak, termasuk si bayi juga dikasih dot sama pink guard. Ih, lucu banget sih. Di sini para VIP khawatir ya kalau para player ini mutusin nggak lanjut game karena hadiahnya udah lumayan banyak gitu. Tapi si frontman yakin kalau mereka bakal tetap milih lanjut karena game yang terakhir ini itu tuh mereka bisa milih orang yang dieliminasi minimal 3. Nah, mendengar spoiler game terakhir ini, para player pun sepakat buat lanjutin game. Di sisi lain, Kang Noel sama player 246 pun mulai pelarian pakai kapal kecil. Manajer guard yang udah tahu rencana mereka itu tuh langsung ngehubungin dan nyuruh Noel balik. Dia ngancem kalau misal nggak balik, dia bakal ngapa-ngapain anaknya 246 di rumah sakit. So ya udah, nggak ada pilihan lain. Noel pun langsung balik dan sampainya di pulau, dia balik ke area game sendiri dan dia tetap nyuruh 246 buat kabur. Si manajer pun langsung nyuruh anak buahnya buat ngejar kapal 246 ini. Di kamar player mereka lagi diskusi siapa yang nanti bakal mereka eliminasi di game selanjutnya dan mereka sepakat kalau mereka bakal ngeeliminasi Minsu, Gi-hun sama adik bayi pas kan 3. Nah, pas semuanya udah tidur, Gi-hun pun dipanggil sama frontman. Di sini dia dikasih bilah pisau buat ngebunuh si para player yang mau nargetin dia. Mumpung para player lagi pada tidur kan, so nanti dia sama bayi bisa auto menang karena di next game nggak bisa dimainin cuman dengan 2 orang aja. Balik-balik ke kamar, Gi-hun pun bimbang. Haruskah dia nurutin kemauannya si frontman demi nyelamatin diri sendiri? Pas dia udah hampir mau nusuk lehernya player 100, tiba-tiba dia melihat sosok Sebyok. Ingat kan yang di season 1? Nah, Sebyok bilang katanya Gi-hun bukan orang seperti itu. Maksudnya Gi-hun bukan orang yang curang mau ngebunuh orang lain demi diri sendiri gitu. Akhirnya Gi-hun pun mengurungkan niatnya. Di part ini kita juga diperlihatkan scene paralel kilas balik frontman yang dulu juga pernah dihadapkan hal serupa dan dia milih menghabisi semua player lain. Tapi si Gi-hun ternyata enggak. Ini nunjukin kalau Gi-hun itu tuh jelas berbeda sama frontman. Keesokan paginya di episode 5, para player pun siap-siap buat main game terakhir. Bersamaan dengan itu, Kang Noel juga lagi berjuang buat nerobos masuk lagi ke kantor manajer
manajer guard lewat ventilasi atap. Akhirnya dia berhasil masuk, di situ dia langsung ketemu sama manajer guard dan minta riwayat player 246 dihapus. Karena lagi ditodong sama senapan, si manajer pun gak ada pilihan lain ya selain ngehapus file-file 246 yang ada di komputer. Setelah dihapus semua, Kang Noel rencananya mau langsung ngebunuh si manajer. Tapi manajer juga gak bego dong. Dia bilang masih ada hard file yang berisi data para player yang disimpan di ruang arsip pemimpin atau frontman. Yang mana ruangan itu cuman bisa dibuka sama pemimpin dan si manajer. Kang Noel pun akhirnya ngegiring si manajer buat ke lantai atas dengan tetap nodongin senapan. Di lift si manajer nggak tinggal diam dong, dia langsung ngelawan si Noel. Mereka baku hantam sampai akhirnya lift kebuka dan pada akhirnya Kang Noel yang tumbang duluan. Mereka ke-distract sama walkie-talkie yang ngebarin bahwa game terakhir bakal segera dimulai dan semuanya harus segera siaga. Nah, saat itu Kang Noel pun berusaha ngerangkak menuju lift. Si manajer sempat ngeremehin Kang Noel karena dia nganggep dengan keadaan Noel yang udah tumbang itu, udah ketusuk, ya percuma aja gitu loh kalau dia mau kabur. Ternyata Noel tuh bukan mau kabur, dia tuh ngerangkak menuju lift karena mau ambil senapannya. Dan ya udah, begitu lift kebuka langsung dah dia ngeberondong si manajer dengan peluru. Dar, metong tuh manajernya. Oke, kita balik lagi ke area game ya. Player yang berhasil masuk ke babak final ini itu tuh ada 9 orang. Ada player 456, si bayi 222, player 100, player 33 dan lain-lain. Game terakhir ini namanya cumi-cumi langit. Aturannya ya simple ya. Pokok di sini tuh ada 3 menara bentuknya persegi, segitiga sama lingkaran. Nah, di masing-masing menara mereka tuh harus ngejatuhin minimal 1 orang dalam waktu 15 menit. So, game start. Di menara pertama para player awalnya sepakat mau ngejatuhin si bayi, tapi Myunggi ngasih pendapat lain. Kalau misal mereka ngejatuhin si bayi, Gi-hun pasti berusaha mati-matian buat ngelindungin bayi. Jadi bakal susah nih nanti. So, akhirnya mereka mutusin buat ngedorong si Minsu aja yang lebih gampang. Tapi sisa beberapa menit mereka tuh belum ada yang berani buat dorong Minsu. Karena ya takut ya kalau nanti pas ngedorong si Minsu tiba-tiba gelandotan dan akhirnya mereka jatuh bareng. Akhirnya si Myunggi Dakjal tuh ngide ya, dia make tiang yang ada di menara itu. So ya udah, dengan gampang mereka langsung jatuhin si Minsu. Lanjut ke menara kedua. Sesuai rencana di sini mereka sepakat buat jatuhin si adik bayi. Tapi Gi-hun juga dengan tekad bulat tetap nggak mau nyerahin si bayi dan tetap mau ngelindungin. Akhirnya si Myunggi ngide lagi tuh. Mereka berencana buat misahin Gi-hun sama bayi dengan cara pura-pura mau ngundi siapa 2 player yang mau dijatuhin. Buat jaga-jaga mereka ngiket diri mereka sama jas yang dibuat kayak tali gitu biar nggak gampang jatuh gitu loh. Rencananya mereka tuh mau nyuruh Gi-hun buat mendekat ke arah mereka buat narik undian. Terus mereka ngerebut si bayinya. Tapi Gi-hun untungnya nggak mau. Dia minta undiannya aja yang dibawa ke dia gitu. Akhirnya player paling depan itu tuh bingung dong dan dia impulsif langsung mau ngedorong si Gi-hun. Tapi Gi-hun yang punya pisau langsung refleks motong tali yang ngiket player-player itu. So ini posisinya si Gi-hun sama player 336 itu tuh 1 by 1. Ngancep player 336 pakai pisau, tapi tiba-tiba si Myunggi langsung dengan tiangnya itu dia ngedorong player 336 guys. Karena ternyata memang di sini Myunggi tuh di pihaknya si Gi-hun karena dia mau ngelindungin bayinya. Dan yes, akhirnya dia nge-reveal bahwa si bayi itu adalah anak darah dagingnya sendiri. Semua orang kaget dong termasuk VIP. Akhirnya player lain kayak jadi gentar gitu ya. Mereka mulai mikirin option yang lebih baik buat mereka semua dan mereka mutusin buat ngorbanin player 39 buat dijadiin bekal. Maksudnya mereka di sini tuh kayak ngegebukin player 39 sampai nggak berdaya dan ngebawa ke menara terakhir. Dan ya udah dijatuhin gitu niatnya. Tapi si Gi-hun tetap nggak setuju. Dia tetap milih buat diundi aja biar adil. Ya Allah, Gi-hun lu baik tapi kayak anjir lah. Di sini keadaan mulai chaos, para player udah mulai saling serang dan akhirnya all player gugur kecuali Gi-hun, si bayi, Myunggi dan player 36. Si Myunggi pengennya ngebawa player 36 ke menara terakhir ya, tapi player 36 nggak mau dimanfaatin jadi bekal, so dia menjatuhkan diri. Jadi ya udah, ini sekarang player yang tersisa cuman Gi-hun, Myunggi sama si bayi. Lanjut ke episode 6. Di sini si Junho tuh udah mulai nemuin titik terang ya tentang letak pulaunya karena
karena dia tuh ketemu sama player 246 yang sebelumnya itu tuh dikejar-kejar sama Pink Guard. Tapi alhamdulillah karena ketemu sama si Junho, jadi dia berhasil selamat. Balik lagi guys ke final battle Gi-hun versus Myunggi ya. Di sini ya Allah, Myunggi beneran kayak dajal banget. Dia pengen Gi-hun nyerahin bayinya guys, tapi Gi-hun nggak mau. Sementara mereka debat, waktu tetap berjalan dan mereka punya waktu cuman 5 menit buat berpindah ke menara selanjutnya melalui jembatan. Tapi mereka tuh tetap debat terus gitu loh. Bahkan si Myunggi itu tuh kayak udah nggak ada otak, dia nyurigain Gi-hun ada hubungan apa-apa sama Junhee karena Gi-hun kayak segitunya mau nyelamatin Junhee. Myunggi pun makin edan, Gi-hun nggak ada pilihan lain buat naruh si bayi di jembatan dan akhirnya diambillah tuh bayi sama si Myunggi. Waktu peralihan pun hampir habis, jembatan pelan-pelan ngilang dan pas di detik-detik terakhir Gi-hun berhasil lompat nyebrang ke menara berikutnya. Di situ Myunggi kaget banget, dia langsung tanpa babi bu nyerang Gi-hun dan mereka baku hantam di menara terakhir. Pas udah terpojok, si Myunggi dajal ngancem mau ngejatuhin si bayi itu, which is itu tuh anaknya sendiri loh. Emang bajingan banget nih bapak ya. Gi-hun akhirnya udah nggak bisa berkutik, Myunggi mulai nyerang Gi-hun lagi dan akhirnya mereka berdua jatuh dari menara. Tapi beruntung Gi-hun masih sempat pegangan ke besi menara itu dan Myunggi itu tuh pegangan ke jasnya Gi-hun. Dan namanya kain ya Shay, jadi tuh jas nggak bisa nahan bebannya si Myunggi apalagi sama dosa-dosanya. So jasnya itu robek dan Myunggi ikutan jatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Lo dasar manusia gak tau diri, jahanam, bajingan, bego, bloon, PA, gak punya perikebapaan. Maunya nanam doang, ngerawat kagak mau lo. Dah intinya Myunggi alias player 333 ini udah metong ya guys ya. But kalian tahu plot twistnya apa? Ternyata mereka mati-matian baku hantam itu tuh belum neken tombol start 2. Jadi kematiannya si Myunggi itu tuh gak dinilai masuk dalam game. Jadi di menara terakhir ini mereka belum ngejatuhin orang hitungannya. Jadi gimana dong? Ini player berarti tinggal 2 ya, Gi-hun sama si dedek bayi. Ya pasti kalian udah nebak lah ya siapa yang mengorbankan diri. Ya si Gi-hun. Karena emang udah gak ada pilihan lain ya, akhirnya dia yang ngorbanin diri sendiri. Tapi sebelum dia menjatuhkan diri, dia teriak ke para VIP Jahanam itu dan si frontman, kami bukan kuda, kami manusia. Manusia adalah dan yes, dia langsung menjatuhkan diri. Sejujurnya sampai sekarang gue juga penasaran sih, ini kalimat terakhirnya Gi-hun tuh apa gitu. Manusia adalah apa woi? Kok nggak dilanjutin? Keburu metong aja nih si Gi-hun. Sumpah jujur ini perasaan gue campur aduk banget sih. Sedih iya, kecewa iya. Kayak nggak expect aja gitu loh. Gi-hun meninggal cuman gegara dia nggak neken tombol start. Kan kayak gitu loh. Cuman ya misal dia dibiarin hidup pun kayaknya dia bakal merasa bersalah banget, dia bakal memikul beban seberat itu, jadi hidupnya nggak tenang. So ya udah, emang ini kayaknya udah saatnya kita mengikhlaskan Gi-hun pergi dan tenang di alam lain guys. Selamat jalan Gi-hun, terima kasih atas perjuanganmu selama ini. So ya udah, game is over dan bayi 2222 keluar sebagai pemenang. Masya Allah, dek baru lahir coer udah ketiban rezeki nomplok aja gitu. Udah langsung ngantongin 45,6 juta won loh, miliar won loh. Bagi dong semiliar. Noel yang ngelihat momen itu di ruangan pemimpin pun nangis. Dia hampir mau bundir tadi guys, tapi nggak jadi. Di sini dia juga udah ngebakar semua dokumen di ruang arsip buat ngilangin jejak para player. Sementara si Junho gimana? Finally setelah jadi Junho the Explorer menjelajahi lautan selama 12 episode dan berenang-renang menuju pulau, dia bisa mencapai arena games ini guys. Tapi kata gue mah telat anjir, gamenya udah selesai Junho dan frontman pun udah merintahin semua kru buat evakuasi karena ada laporan kalau penjaga pantai itu tuh udah deketin pulau itu. Jadi frontman merintahin buat ngaktifin bom. Si Junho akhirnya bisa masuk ke arena game itu guys dan ketemu si frontman alias kakaknya itu walaupun dari jarak jauh. Dan kalian tahu apa yang dilakuin si Junho selepas dia ketemu kakaknya yang udah dicari selama bertahun-tahun ini? Asli ini keren banget sih, salut gue. Dia teriak, "Hyung, weh,
Wegereso, kenapa kamu lakuin ini semua, Hyung? Gitu. Udah, gitu doang. Gak ditembak, gak di apa. Padahal itu dia megang senapan loh, bezir, ya Allah. Mana frontman-nya juga melengos aja lagi. Dia pergi nyuekin si Junho gitu loh. Maksud gue kayak, ya ngapain lu Junho? Ya Allah, petualangan lu selama ini tuh buat apa? Dan ya udah guys, setelah bom aktif 30 menit akhirnya dua pulau Squid Game pun hancur gitu. Setelah itu ditunjukin scene kayak ada orang diem-diem ngambil duitnya si Gi-hun di motel. Lalu waktu lompat ke 6 bulan kemudian. Ini kehidupan after Squid Game ya. Scene pertama diperlihatkan si Kang Noel yang lagi dilukis sama player 246 yang masih hidup dan sekarang dia udah menjalani kehidupan seperti biasa, tapi dia ternyata nggak ngenalin si Kang Noel guys. Di sini juga diperlihatkan Nayeon, anaknya player 246 yang udah sehat walafiat. Sementara Choi Woo-sok, after all his effort, dia di penjara dan sekarang dia udah keluar dijemput sama si Junho. Kata gue mah, Junho lu sujud dah minta maaf sama si Choi gitu. Greget banget gue jujur. Nyampe di rumah, Junho tiba-tiba dikejutkan dengan adanya bayi 222 bersamaan juga dengan ATM yang isinya saldo 45,6 miliar won. Ya Allah, rezeki nomplok ya lu Junho. Kagak ikut ngegame tiba-tiba dapat duit tuh. Mentang-mentang abangnya panitia gitu. Canda panitia. Sementara itu di bandara kita diperlihatkan adiknya Sebyok yang sekarang udah gede ya, dan akhirnya dia bisa ketemu ibunya guys yang dicari-cari di season 1. Di waktu yang sama, si Kang Noel juga ternyata ada di bandara. Dia mau ke Tiongkok buat nyari anaknya karena sebelumnya dia tuh dikabarin agen pencarian bahwa dia ketemu sama anak yang mirip sama anaknya Kang Noel di Tiongkok. So ya udah, dia langsung ke Tiongkok. And then scene langsung beralih ke Los Angeles, Amerika. Ternyata di sini frontman tuh nemuin anaknya si Gi-hun guys yang udah menetap di Amerika. Dan frontman ngasih sesuatu ke anaknya Gi-hun. Ternyata itu isinya adalah jaket hijau Squid Game-nya Gi-hun dan ATM emasnya Gi-hun hasil hadiah Squid Game sebelumnya. Terakhir ini yang paling mind blowing sih. Di tengah-tengah perjalanannya frontman di Los Angeles, dia tuh ketemu sama sales Dakji, cabang bule ya, diperanin sama Cate Blanchett yang juga dia terlihat cari peserta kayak yang dilakuin Gong Yoo di Korea gitu. Mereka bertatapan dan tamat. Udah selesai guys. Aduh, apakah ini tanda bahwa Squid Game nantinya bakal berlanjut di cabang Amerika? Ya let's see aja lah, karena sejauh ini belum ada konfirmasi apa-apa dari Netflix ya guys ya. Oke, so itu tadi recap Squid Game 3 dari gue. I've tried my best. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada kurang-kurangnya maafin ya guys ya, namanya video pertama. So jangan lupa like, comment, terus subscribe juga jangan lupa. Oke, see you in my next video. Bye bye.